Lestari Andriani, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sarawangun. Pada pagi hari ini, untuk melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik dalam memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Dan pada saat ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Siti Mawansari, yang mana Ibu Siti Mawansari adalah merupakan guru bidang studi bahasa Indonesia. Nah, di sini yang menjadi objek observasinya yaitu Ibu Siti Mawansari, yang mana pada pagi hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Apa kabarnya Ibu Siti Mawansari? Alhamdulillah baik. Baik. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pra-observasi sebelum kita masuk di dalam kegiatan observasi di dalam kelas. Nah, di sini adapun tujuan dari observasi yang akan dilakukan adalah itu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Yang mana sebelumnya kita akan melakukan dan melaksanakan tujuannya. Nah, di sini ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran hari ini yang akan dicapai materi kebetulan hari ini tentang poster, slogan, dan iklan. Jadi yang akan dicapai terhadap peserta didik yaitu siswa mampu memahami, menelaah, serta menyajikan informasi berupa ide, gagasan, saran, atau ajakan dalam sebuah bentuk iklan, slogan, ataupun poster. Gitu Ibu. Jadi tujuannya mengenai poster. Ya, poster. Materinya mengenai poster. Oke, baik. Kemudian Ibu, strategi yang akan dipersiapkan sebelum pembelajaran nanti sewaktu di dalam kelas apa itu Bu? Strategi yang akan disiapkan sebelum mengajar ada banyak, namun nanti tergantung situasi dan keadaan di dalam kelas ya. Yang mana strategi yang pertama itu kita harus mampu menarik perhatian siswa, kemudian kita harus menggunakan media yang menarik supaya tidak bosan siswanya dan tidak jenuh. Kemudian juga menggunakan metode pembelajaran outdoor, nanti kalau memungkinkan, kalau tidak kita bisa indoor juga. Kemudian juga kita melakukan ice breaking di dalam proses pembelajaran sehingga anak tidak jenuh, tidak cepat bosan, dan materi pembelajaran pun akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang guru harapkan begitu. Baik. Itu adalah merupakan strategi yang akan dilakukan di dalam kelas ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki observasi di dalam kelas. Baik, terima kasih buat waktunya untuk observasinya ya Bu. Oke, sama-sama. keputusan
suasana triknya matahari. Oke, baik Bu Sari. Sebelumnya Ibu kan kita sudah melakukan observasi di mana pada saat dalam kelas Ibu sudah melakukan ngajar yang sesuai dengan model pembelajaran yang Ibu buat, sesuai dengan modul pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Di kelas berapa kemarin Bu? Kelas 8. Ya, di kelas 8. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk dalam pasca observasi. Nah, di sini saya sedikit ada yang mau ditanyain nih Bu. Bisakah Bu? Oke. Bisakah Ibu Sari menceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan minggu lalu? Untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, tepatnya di kelas 8, itu kemarin kebetulan materinya tentang iklan ya, iklan, slogan dan poster. Alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar seperti hari-hari belajar biasanya. Mulai dari kita masuk kelas, menyapa murid, mengecek kehadiran, kemudian kita memberikan pertanyaan romantik, kemudian memberikan materi, diskusi, sampai persepsi dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bu Sari. Kemudian adakah hambatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas? Hambatan. Kalau untuk hambatan sendiri sepertinya tidak ada, cuman lebih ke tantangan kalau menurut saya Bu. Tantangan bagi saya sendiri sebagai seorang pengajar, di mana waktu saya mengajar fokus peserta didik itu kurang, gitu kan. Jadi itu merupakan tantangan bukan hambatan, karena yang harus kita coba kurangi dari peserta didik itu supaya dia bisa fokus kan menerima pelajaran yang kita ajarkan. Kalau yang lainnya tidak ada, tentunya cuma kurang fokus saja. Fokus ya dari peserta didiknya ya. Berarti terkadang anak ini mungkin di dalam kesehariannya mungkin bisa fokus, terkadang mungkin dia kalau apabila ada masalah atau sesuatu hal yang dipikirkan sehingga membuat siswa tersebut fokusnya kurang ya. Oke. Baik, selanjutnya nih Bu. Nah, adakah solusi dari tantangan yang Ibu hadapi di dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilakukan untuk selanjutnya? Solusi dari tantangan yang tadi kurang fokus ya. Kalau saya sebagai pendidik dan mengajar yang terutama di kelas 8, tantangan seperti kurang fokus tadi, solusi yang saya lakukan pertama, yaitu pertama saya menerapkan proses atau metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Dimana kemarin saya mencoba memberikan materi 5 menit, saya ajak mereka untuk membaca bersama. Setelah itu, setelah mereka membaca, saya menjelaskan gitu kan. Jadi ada jarak atau jeda antara mereka setelah membaca, kemudian saya jelaskan. Nah setelah itu saya meminta mereka bertanya. Setelah saya menjelaskan, jadi ada interaksi antara saya sebagai guru dengan peserta didik. Jadi terjalinlah komunikasi gitu kan. Jadi mereka tidak bosan dan fokusnya bisa fokus ke saya gitu kan. Kemudian saya setelah menjelaskan, mengajak mereka diskusi, kalau selesai saya pun memberi pertanyaan balik kepada mereka gitu kan. Nah kemudian di seling pembelajaran juga saya menerapkan senam jari atau senam otak itu lebih ke ice breaking gitu, supaya mereka juga otaknya juga refreshing gitu kan. Ibarat mesin itu kan kalau digunakan terus kan bisa rusak gitu menyebabkan. Jadi kalau otak manusia juga bisa seperti itu, karena berdasarkan pembelajaran anak-anak di sini saya lihat lebih cenderung atau lebih bisa fokus cepat ketika kita mengajar sambil bermain, dan bisa juga kita pada saat pembelajaran fokus dan ada jeda ataupun istirahat beberapa menit untuk mengembalikan imun mereka gitu. Berarti di sini solusinya itu menggunakan metode yang sesuai dengan
pelajaran sudah diterapkan. Kebetulan dan mungkin nasib guru juga kemarin kan pas pengambilan video lagi pilek, lagi nggak bagus, jadi kurang keluar suaranya, jadi kurang maksimal. Namun kalau untuk hari-hari biasanya dan untuk seterusnya insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya, dan anak-anak pun bisa lebih fokus, walaupun kemarin sudah fokus cuman belum 100% gitu kan, mungkin karena suara tadi yang kurang mendukung, jadi anak-anak pun kurang mendengar juga. Jadi kan kalau guru semangat, anak pasti semangat gitu. Kalau gurunya lemes, ya otomatis muridnya pasti lemes juga gitu. Berarti ada hubungan kayak Iya, ada ikatan gitu kan, ikatan ada ya. interaksi gitu kan, meskipun secara tidak langsung, tapi itu merupakan poin penting antara guru dan murid gitu, hubungan batin gitu ya. Baik Ibu Sari, tetap semangat di dalam membenahi dari setiap kekurangan yang ibaratnya kekurangan dalam diri kita, baru memaksimalkan dalam pembelajaran. Semoga kedepannya pembelajaran seperti apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, dan semoga kita selalu bisa menjadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswinya. Terima kasih buat pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari. Semoga Ibu Sari selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih.